Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang pada presentasi kami kali ini. Saya Ella Putri Nimasari dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, berkolaborasi dengan Bapak Ali Mustafa dari Universitas Negeri Surabaya, ingin memaparkan hasil penelitian kami yang berfokuskan pada sastra dan pengembangan soal cerita matematika. Baik, hal-hal yang melatar belakangi masalah dalam penelitian kali ini adalah konteks sastra dalam pendidikan. Bagaimana sastra ini mewadai atau memfasilitasi dalam konstruksi dan narasi dalam soal cerita matematika. Dan yang menjadi daya tarik dan novelty penelitian kali ini adalah narasi dalam soal cerita matematika pada lingkup level sekolah dasar ya. Dan pada penelitian kami ini, kami menggunakan teori-teori seperti storytelling, sastra anak, dan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menganalisis konten pada soal-soal cerita tersebut. Terdapat dua tujuan penelitian, yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan analisis soal cerita matematika berdasarkan sub-sub tema. Dan yang kedua adalah menyajikan sejumlah gagasan kontribusi sastra dalam penulisan soal-soal cerita matematika sebagai bentuk respon ya terdapat hasil analisis dokumen yang berdasarkan teori-teori tersebut. Juga peluang-peluang kreativitas dengan unsur ekstrinsik dan intrinsik. Kami menggunakan konten analisis dengan pendekatan teori storytelling dan juga unsur ekstrinsik dan intrinsik sebagai metodologi penelitian kami. Secondary sources dari 3 buku kami ambil sebagai data utama ya, yaitu buku Siswa Matematika untuk SD, terbitan Mediatama Surakarta tahun 2020 yang kami kodekan sebagai Mat SD MIK 6 ya. Kemudian yang kedua adalah Prima Penilaian Harian 6B dari Erlangga tahun 2018 yang kami kode sebagai kami berikan kode Prima PH 6B. Dan kemudian ada buku Mathematics penerbit Houghton Mifflin Boston ya dari Amerika tahun terbit 2002 yang kami kodekan sebagai Mat HM. Jadi kami membandingkan dua buku-buku tersebut ya dari Indonesia dan dari Amerika. Bagaimana sastra itu terintegrasi dalam konstruksi soal-soal pengembangan matematika ya. Terdapat hasil dan pembahasan langsung saja untuk sub-sub tema ya. Yang pertama adalah panjang soal cerita. Oke, di sini kami akan memaparkan screenshot ya dari data-data tersebut ya. Ini dari Mat HM, ini ceritanya pendek. Kemudian ada buku dari ini terpotong bisa lengkapnya di paper. Ini adalah dari Padang Bayi Bali, itu dari buku Mat dan juga buku Prima ya dari Indonesia. Itu bisa disimpulkan bahwa ini pendek dan ini panjang ya, bisa soal cerita itu bisa dibuat pendek ataupun panjang. Yang kedua adalah nama tokoh cerita. Pada buku-buku di Indonesia ya terdapat tokoh ayah, ibu, paman, bibi ya, nama-nama lazim. Namun penggunaan buku matematika untuk warga negara Indonesia yang ada di Amerika ya, Mat HM ini, tokoh-tokoh ayah, ibu, ayah, ibu, paman, bibi ini hampir tidak pernah digunakan. Nah, berikut adalah soal cerita yang bisa kami paparkan ya. Untuk buku matematika yang ada di Indonesia ini banyak menyebutkan nama-nama umum, sementara kalau di buku matematika untuk warga Indonesia di Amerika ini mereka mereka menggunakan nama-nama seperti Jamila, BJ, Aniko, Cho, dan Chen ya. Jadi merepresentasikan keturunan Afro-Amerika ya, bagian dari Amerika. Oke. Untuk fakta dan fiksi dari Prima PH itu ada mereka menggunakan Cimekar ya. Kita belum tahu ini Cimekar di mana. Kemudian dari Mat HM untuk matematika yang ada di Indonesia di Amerika itu menggunakan cerita fakta ya. Ada Mount Everest dan juga yang Mat Indonesia yang lain menggunakan Dieng Wonosobo. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa tidak semuanya menggunakan fakta ya, ada yang fiksi juga. Oke, untuk sejarah peristiwa unik pada Mat HM mereka menggunakan cerita Los Angeles
Kentucky ya, dari Paris ke Moskow seperti itu. Jadi sejarah dan peristiwa unik. Kemudian pada konteks ilmu pengetahuan lain ya, di buku Mat HM itu mereka menggunakan memanfaatkan ilmu biologi, sementara pada buku Mat SDMI di Indonesia itu ada penyurutan laut ya, untuk merepresentasikan, mengintegrasikan tema geografi dengan matematika ya. Untuk subtema minat dan bakat ini ada menceritakan minat-minat siswa ya, dan juga kemampuan seperti kerajinan tangan, juga kemampuan membaca. Ini kami ambil dari buku Prima dan juga buku Mat HM. Kemudian untuk konteks makanan dan minuman ya, ini sangat menarik bahwa tentunya di Indonesia dan Amerika itu pasti berbeda. Kalau di Mat HM itu mereka tentunya meskipun untuk warga Indonesia tetap konteks makanan dan minuman, ternyata mereka merepresentasikan Amerika ya. Bisa terlihat dari pizza dan juga sereal kismis. Sementara untuk kehidupan sosial itu pada buku Matematika Indonesia itu mereka sudah menyebutkan panitia korban bencana, contohnya ya, ini menerima beberapa kuintal. Nah, ini memang bencana ini kan banyak hal-hal kebencanaan yang di Indonesia yang bisa diperkenalkan ya untuk kehidupan sosial melalui soal cerita matematika. Oke, untuk subtema berikutnya yaitu budaya. Pada buku Mat SD ya, untuk di Indonesia itu ada hari jadi desa yang menggunakan nasi tumpeng. Ini sangat menarik ya juga. Dan juga menarik juga pada buku Mat HM di Amerika itu mereka memperkenalkan ya wayang, pertunjukan wayang, sehingga meskipun di Amerika melalui soal-soal cerita matematika ini masih bisa mengenalkan budaya-budaya Indonesia. Yang berikutnya adalah pengalaman dan belajar kerja ya. Pada buku Mat HM Amerika itu memperkenalkan pekerjaan seperti menjaga bayi paruh waktu, kemudian kerja yang umumnya yang ada di Amerika. Kemudian untuk tema topik materi dengan banyak soal cerita ya, ada Titanic, kemudian biaya pembuatan, juga bagaimana prosesnya ini dari buku Mat HM. Kemudian ilustrasi, di sini kami ambil dari buku Mat SDMI dan juga Prima Harian. Sementara yang buku berikutnya yang ketiga, ilustrasi kedua ini kami ambil dari Mat HM di Amerika. Bisa disimpulkan bahwa pada gambar kedua ini penyaji tampaknya sengaja menampilkan wajah Amerika yang multi ras dan multi budaya, seperti terwakilkan wajah Kaukasia, Asia Hispanik, dan juga Afro-Amerika. Oke, berdasarkan hasil-hasil temuan tersebut, ketika yang bisa kami sampaikan adalah pertama-tama kurangnya keterampilan menulis soal cerita ya, kemudian kurang luasnya setting dan tema dalam soal yang berbahasa Indonesia, juga tidak dimanfaatkannya peluang-peluang pemanfaatan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik sastra, terutama soal-soal cerita yang berbahasa Indonesia. Namun demikian kami juga menyampaikan gagasan ya, berdasarkan teori-teori storytelling dan juga dari penelitian sebelumnya, bahwa kreativitas unsur ekstrinsik sastra itu bisa diintegrasikan ya, seperti latar belakang kerukunan kehidupan beragama, konten soal cerita yang memanfaatkan unsur-unsur media sosial seperti diksi, subscribe, kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa diintegrasikan dalam soal cerita matematika. Juga bisa mengangkat isu kondisi sosial terbaru seperti COVID-19, isu lingkungan, dan juga keberagaman dalam suku-suku untuk gambar ilustrasi siswa. Hal ini didasarkan bahwa pengembangan SDM adalah proses untuk mengembangkan dan melejitkan keahlian untuk meningkatkan individu, tim, proses kerja, dan kinerja sistem organisasi. Oke, kami menyimpulkan bahwa soal-soal cerita yang dianalisis telah menunjukkan kehadiran sastra ya dalam bentuk sub-sub tema yang telah kami sebutkan dalam hasil. Kami juga menyampaikan kritik dan juga gagasan yang bisa kami sampaikan untuk memperbaiki konstruksi pengembangan soal cerita matematika. Terima kasih telah berpartisipasi dalam seminar HISKI dan juga telah melihat video presentasi kami, dan juga kami welcome untuk segala kolaborasi riset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.